Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 8 mata kuliah teori organisasi, dan kali ini kita bakal ngobrolin topik yang nggak cuma penting buat dunia bisnis, tapi juga buat kita yang lagi belajar manajemen. Topiknya adalah strategi organisasi. Mungkin banyak yang berpikir, strategi itu apa sih? Atau kenapa perusahaan harus mikirin strategi? Nah, hal itulah yang bakal kita bahas di sini. Dalam dunia bisnis yang dinamis, strategi bukan lagi sekedar perencanaan jangka panjang, tapi menjadi pedoman dalam setiap keputusan organisasi. Kami akan membedah teori strategi organisasi, jenis-jenisnya, pendekatan-pendekatannya, dan tentu saja studi kasus nyata dari salah satu perusahaan. Jadi, dengerin sampai habis ya. Karena selain menambah wawasan, siapa tahu bisa dapat inspirasi buat tugas kuliah atau bahkan ide bisnis. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Strategi organisasi itu sederhananya adalah rencana jangka panjang sebuah organisasi buat mencapai tujuan mereka. Tapi nggak cuma sekedar rencana ya. Strategi itu juga mencakup gimana mereka bersaing, gimana mereka atur sumber daya, dan gimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan di luar sana. Misalnya, teknologi berubah, perilaku konsumen berubah. Nah, organisasi juga harus ngikutin. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan serba cepat saat ini, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di luar sana sangat menentukan keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjangnya. Strategi organisasi menurut Robbins dan Coulter 2012 adalah rencana menyeluruh yang mencakup cara organisasi mencapai tujuannya dalam lingkungan yang berubah-ubah. Strategi menjadi arah atau panduan yang menjawab 3 pertanyaan penting. 1. Di mana kita sekarang, yang berkaitan dengan analisis kondisi internal dan eksternal organisasi secara menyeluruh. 2. Kemana kita ingin pergi, yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Ketiga, bagaimana kita bisa sampai ke sana, yang menyangkut pemilihan strategi yang tepat, implementasinya dalam aktivitas operasional saat proses evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Dengan menjawab 3 pertanyaan tersebut secara sistematis, organisasi dapat mengembangkan strategi yang relevan dan adaptif untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi bukan hanya pemilik top manajemen, tapi juga harus dipahami dan diterapkan di setiap lini organisasi. Tingkatan utama. Masing-masing punya fokus dan peranannya sendiri, tapi semuanya harus terhubung dan saling mendukung supaya tujuan organisasi bisa benar-benar tercapai. Yang pertama ada strategi korporat. Ini level paling atas yang mengatur arah seluruh organisasi. Biasanya dirumuskan oleh manajemen puncak atau eksekutif senior. Fokus utama dari strategi korporat adalah menjawab pertanyaan besar seperti kita mau membawa organisasi ini ke arah mana, atau bidang usaha apa saja yang ingin kita geluti. Strategi ini menentukan arah jangka panjang organisasi secara keseluruhan, termasuk keputusan besar seperti ekspansi ke pasar baru, merger dan akuisisi, diversifikasi usaha, atau bahkan keluar dari bisnis tertentu. Jika bisa dibilang, strategi korporat ini adalah semacam kompas utama organisasi. Kemudian ada strategi bisnis. Ini lebih spesifik. Strategi ini fokus pada bagaimana suatu unit bisnis bersaing secara efektif di pasar tempat dia beroperasi. Misalnya kalau sebuah perusahaan punya beberapa lini usaha atau produk, masing-masing bisa punya strategi bisnis yang berbeda.
Di sini organisasi mulai memikirkan siapa sih target konsumennya, apa keunggulan kompetitifnya, kemudian apakah kita mau bersaing lewat harga, kualitas, pelayanan, atau mungkin inovasi. Strategi bisnis ini berperan penting untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi di pasar. Dan yang terakhir ada strategi fungsional. Nah, ini sudah masuk ke level operasional. Disinilah strategi diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tiap departemen, seperti departemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan sebagainya. Misalnya, strategi fungsional di bagian pemasaran bisa berupa kampanye digital untuk meningkatkan brand awareness, atau strategi di bagian sumber daya manusia bisa tentang pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Meskipun levelnya lebih teknis, strategi fungsional ini sangat penting karena pelaksanaan nyata dari strategi organisasi sering terjadi justru di level ini. Dan perlu diingat, ketiga tingkatan strategi ini harus selaras, artinya strategi fungsional harus mendukung strategi bisnis dan strategi bisnis harus jalan dengan strategi korporat. Kalau tidak sinkron, bisa-bisa organisasi jalan ke arah yang berbeda-beda dan malah tidak sampai ke tujuan utamanya. Oke, kita masuk dalam teori strategi dalam organisasi. Nah, kalau kita ngomongin strategi dalam teori organisasi, ada beberapa pendekatan populer yang sering dijadikan acuan, terutama dalam dunia bisnis dan manajemen modern. Dua di antaranya yang paling sering dibahas adalah strategi generik Michael Porter dan topologi Mills dan Snow. Oke, yang pertama, strategi generik Michael Porter. Porter menjelaskan supaya organisasi bisa punya posisi yang kuat di pasar, mereka harus memilih salah satu dari 3 strategi utama. Nah, yang pertama, cost leadership. Strategi yang paling efisien dan murah di industri. Jadi, perusahaan fokus menekan biaya produksi serendah mungkin supaya bisa menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor. Contohnya seperti perusahaan retail besar yang menjual barang murah tapi tetap untung karena volumenya besar. Yang kedua ada differentiation, strategi yang paling beda atau unik. Organisasi menawarkan produk atau layanan yang unik yang gak bisa dengan mudah ditiru oleh pesaing. Ini bisa dari segi kualitas, desain, fitur, atau bahkan pelayanan. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah yang bikin konsumen rela bayar lebih mahal karena merasa produk itu lebih spesial. Oke, yang terakhir ada fokus. Strategi yang fokus ke satu segmen pasar tertentu. Jadi perusahaan tidak melayani semua orang, tapi fokus ke kelompok pelanggan tertentu saja, bisa berdasarkan demografi, geografi, atau kebutuhan spesifik. Strategi ini bisa digabungkan dengan cost leadership maupun differentiation, tapi tetap dengan pasar yang lebih sempit. Porter juga mengingatkan bahwa kalau perusahaan tidak memilih satu strategi dengan jelas, alias mencoba semuanya sekaligus, mereka bisa menjadi stuck in the middle, alias tidak punya keunggulan yang benar-benar menonjol. Mills dan Snow membagi organisasi ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada defense. Tipe ini biasanya fokus pada efisiensi dan stabilitas. Mereka lebih suka mempertahankan pasar
atau produk yang sudah dikuasai daripada bereksperimen dengan hal baru. Cocok untuk industri yang gak banyak berubah. Yang kedua ada prospektur. Nah, ini kebalikan dari defenders. Tipe ini selalu mencari peluang baru, inovasi, dan adaptif terhadap perubahan. Mereka suka bereksperimen dan cepat dalam mengembangkan produk atau layanan baru. Yang ketiga ada analyzer. Ini tipe yang berusaha menggabungkan keduanya. Mereka stabil di satu sisi, tapi juga fleksibel di sisi lain. Biasanya mereka punya divisi khusus yang fokus ke efisiensi dan divisi lain yang fokus ke inovasi. Yang terakhir ada reaktorus. Nah, ini tipe organisasi yang paling lemah. Mereka nggak punya strategi tetap dan cenderung hanya bereaksi terhadap perubahan tanpa arah yang jelas. Biasanya tipe organisasi kayak gini punya masalah dalam hal kepemimpinan dan perencanaan dan sering kali gagal bertahan di jangka panjang. Jadi dari dua pendekatan tadi kita bisa melihat bahwa strategi bukan cuma soal perencanaan di atas kertas, tapi benar-benar tentang bagaimana organisasi menyesuaikan diri, mengambil posisi, dan menentukan langkah ke depan untuk tetap bertahan dan berkembang. Teori strategi juga berkaitan erat dengan faktor lingkungannya, struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki. Maka, faktor independen dan eksternal organisasi. Strategi yang efektif harus mempertimbangkan fit antara faktor internal dan faktor organisasi. Studi kasus PT Telkom Indonesia. Sekarang kita bahas studi kasus nyata. PT Telkom Indonesia, Telkom adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dulunya fokus pada telepon rumah dan layanan telekomunikasi konvensional. Tapi sering berkembangan zaman dan teknologi, mereka sadar kalau orang udah mulai pindah ke internet dan layanan digital. Kalau mereka nggak berubah ya bisa ketinggalan banget. Makanya Telkom mulai transformasi, mereka bikin IndiHome, Telkomsel makin dikembangkan, terus juga mulai main di dunia cloud dan data. Bahkan mereka investasi ke startup melewat MDI Vertures. Strategi korporat Telkom berubah total sejak 2015. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan bisnis legasi, tapi membangun ekosistem digital baru yang lebih kompetitif di era disrupsi. Contoh strategi korporat yaitu merger layanan konten digital melalui IndiHome, terus investasi di startup digital melalui MDI Venture, terus penguatan infrastruktur lewat data center dan fiber optik nasional. Ini artinya strategi mereka berubah dari yang awalnya cuma mengandalkan satu produk. Sekarang mereka pakai strategi korporat diverifikasi. Nggak cuma itu, mereka juga berani investasi jangka panjang, ngebangun data center, jaringan fiber optik nasional, dan lain-lain. Bisa dibilang, Telkom ini contoh perusahaan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berkembang. Di level strategi bisnis, Telkom mengambil pendekatan differentiation. Mereka bersaing dengan menyediakan layanan komunikasi terintegrasi, konten digital, layanan cloud, dan solusi big data. Contoh inovasinya yaitu layanan IPTV IndiHome, aplikasi My Telkomsel, dan kolaborasi dengan Disney Plus Hotstar. Jadi mereka bukan cuma
menjual internet saja, tapi memberikan layanan tambahan yang membuat orang betah untuk menggunakan layanan dari Telkom. Nah, kita juga bisa melihat strategi di masing-masing unitnya. IndiHome dengan konten hiburannya, Telkomsel dengan aplikasi digitalnya, dan Telkom Data Ecosystem buat layanan cloud. Di level strategi fungsional, Telkom juga serius banget. Mereka latih karyawan biar melek teknologi, pakai pendekatan agile, dan bikin banyak tim inovasi internal. Mereka sadar strategi tidak bakal jalan kalau nggak didukung sama orang-orang yang kompeten dan proses kerja yang modern. Tentu, semua tidak berjalan mulus. Telkom menghadapi berbagai tantangan seperti deskrip teknologi, perubahan preferensi pelanggan, dan tuntutan BUMN. Mereka membentuk unit Telkom Digital untuk merespon perubahan dan membangun produk baru. Ini mencerminkan pendekatan analizer, menjaga bisnis lama sambil berinovasi. Pelajaran dari sini adalah strategi yang sukses butuh kombinasi perencanaan dan keberanian untuk berubah. Organisasi besar seperti Telkom tidak bisa stigma jika ingin bertahan di era digital. Penutup dan kesimpulan. Dari diskusi hari ini kita simpulkan strategi organisasi itu adalah fondasi dari semua keputusan besar dalam bisnis dan visi jangka panjang sampai langkah-langkah harian. 2. Ternyata ada banyak pendekatan strategi yang bisa dipilih tergantung pada kondisi internal dan tantangan eksternal organisasi. 3. Dan yang paling menarik PT Telkom Indonesia. Jadi contoh nyata bagaimana strategi bisa dijalankan secara kompleks tapi tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Oke, sekian dulu podcast dari kelompok 8. Terima kasih banget buat kalian sudah dengerin semua obrolan ini sampai habis dan menambah wawasan dan bikin kalian semakin semangat belajar teori organisasi.